Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah, BP 20 1054 1011 dari kelas S1, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi mengenai employment atau pengangguran. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Ari Sufiawan SPD MSI. Baiklah, mari kita simak langsung video materi pembelajaran mengenai pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran atau tuna karya, istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, tingginya tuntutan upah minimum. Faktor yang jadi penyebab lapangan kerja menjadi semakin sedikit adalah tingginya tuntutan upah minimum. Jika para pekerja pada suatu negara mematok upah minimum yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin berkurang perusahaan yang mau berinvestasi di negara tersebut. Mereka pasti tidak ingin rugi secara operasional hanya untuk membayar gaji karyawan yang kualitasnya biasa saja. Hal ini dapat membuat kesehatan finansial perusahaan jadi buruk. Kedua, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah adanya masalah pada keterampilan dan pendidikan para pelamar. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya, kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi biasanya hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seseorang pengusaha, maka ini bisa menjadi penyebab pengangguran di Indonesia yang permanen. Selain itu, keterampilan penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. Ketiga, tingkat kemiskinan. Penyebab pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Meskipun tingkatan kemiskinan di Indonesia selalu ditangani secara serius dan bertahap, akan tetapi penyebab pengangguran di Indonesia justru sulit ditangani karena kurangnya kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan tersebut. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau mengasah keterampilan masih sangat minim, sehingga yang terjadi adanya penyebab pengangguran di Indonesia. Keempat, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Penyebab pengangguran di Indonesia tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis, akan hanya ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. Kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penyebab pengangguran di Indonesia karena PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Biasanya sebuah perusahaan akan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja. Keenam, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para lulusan baru maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Ledakan penduduk di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran di Indonesia dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.
Ketujuh, kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Kemajuan teknologi merupakan penyebab pengangguran di Indonesia. Ini bisa terjadi ketika komputer atau robot menggantikan pekerja. Sebagian besar pekerja membutuhkan lebih banyak pelatihan sebelum mereka dapat menguasai pekerjaan baru di bidangnya. Penyebab pengangguran di Indonesia ini masih bisa diatasi apabila keinginan belajar calon pekerja ada. Kedelapan, tingginya harapan para calon pekerja. Tingginya harapan sebagian besar perusahaan di Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan para pencari kerja merupakan penyebab pengangguran di Indonesia. Perusahaan selalu ingin mempekerjakan orang yang terampil dan memiliki kemampuan yang mereka butuhkan. Pelatihan dan pengembangan bagi para pencari kerja merupakan faktor yang sangat penting demi terciptanya keseimbangan di antara kedua faktor tersebut. Kesembilan, persaingan pasar global. Perusahaan asing banyak mendirikan perusahaannya di Indonesia. Hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih merekrut tenaga kerja dari asing pula, sehingga persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran. Faktor penyebab pengangguran yang terakhir adalah masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Umumnya perusahaan akan membangun kantornya berada di kota, di mana penduduk kota biasanya memiliki keterampilan tinggi untuk dapat memajukan perusahaan tersebut serta tingkat pendidikan yang tinggi pula. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Terbagi atas pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Kedua, jenis pengangguran berdasarkan cirinya terbagi atas pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan setengah menganggur. Mari kita jabarkan satu persatu. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena para pekerja ingin berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih cocok. Cara mengatasi pengangguran friksional, yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang kedua, deregulasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Yang terakhir, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTA, PLTU, sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan karena perkembangan ekonomi yang sangat lambat atau kemerosotan kegiatan ekonomi. Contoh di negara-negara produsen bahan pertanian. Penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Cara mengatasi pengangguran siklikal yaitu, yang pertama, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor, yaitu terdapatnya barang yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing lagi, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain.
Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Cara mengatasi pengangguran struktural yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi akibat perkembangan teknologi yang mampu menggantikan tenaga kerja dan para pencari pekerjaan tidak memiliki kehandalan teknologi. Sebagai contoh, kehadiran mesin traktor yang menggantikan tenaga manusia dalam menggarap lahan persawahan. Pada awalnya, untuk mengelola sebuah lahan pertanian membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak jumlahnya. Tidak hanya itu, banyak pula orang yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada lahan pertanian sebagai buruh tani. Tapi, semenjak adanya traktor, tenaga-tenaga tersebut mulai dikurangi karena peran mereka dapat digantikan oleh mesin traktor. Cara mengatasi pengangguran teknologi yang pertama, melakukan pelatihan bagi pekerja yang terdampak. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau sama sekali tidak bekerja. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari kegiatan ini, di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Cara menghitung tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang memperkerjakan terlalu banyak pegawai. Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Sebagai contoh, yang pertama, mengerjakan luas tanah yang sangat kecil oleh keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Yang keempat, setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal atau terlalu rendah. Pengangguran yang sebenarnya memiliki pekerjaan, namun bekerja dengan jam kerja di bawah dari jam kerja normal, atau kurang dari 35-40 jam per minggunya. Cara menghitung tingkat setengah menganggur yaitu tingkat setengah menganggur sama dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi dengan angkatan yang bekerja dikali 100%. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Menurut Sumitro Jojo Hadi Kusumo, kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara, yaitu yang pertama,
Pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya atau yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja. Yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. Yang kedua, menurunkan jumlah angkatan kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah angkatan kerja. Misalnya, program keluarga berencana, program wajib belajar, dan adanya pembatasan usia kerja minimum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus, balai latihan kerja, mengikuti seminar, dan yang lainnya. Upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja kebijakan seperti yang pertama, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan menggalakkan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Yang ketiga, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Yang keempat, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Kelima, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Keenam, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Dan yang terakhir, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Kurva Phillips, hubungan upah dan pengangguran. Kurva Phillips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di sebuah negara. Menurut kurva Phillips, hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Jadi, ketika inflasi naik, maka pengangguran turun. Dan ketika inflasi turun, maka pengangguran akan naik jumlahnya. Kurva Phillips terbagi menjadi dua. Yang pertama, kurva jangka pendek. Kurva ini menunjukkan antara inflasi dan pengangguran dengan asumsi tidak terdapat perubahan pada tingkat inflasi yang diharapkan, tingkat pengangguran alamiah. Pengangguran alamiah yaitu pengangguran yang timbul dari pergeseran normal dan perubahan struktural ketika tidak ada pengangguran siklikal, yaitu ketika semua pengangguran adalah friksional dan struktural. Persentase pengangguran alamiah dari angkatan kerja disebut dengan tingkat pengangguran alamiah. Kurva jangka pendek menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran pada suatu tingkat inflasi yang diharapkan dan suatu tingkat pengangguran alamiah. Dengan tingkat inflasi yang diharapkan sebesar 10% per tahun dan tingkat pengangguran alamiah sebesar 6%. SRPC bersinggungan pada tingkat A. Pertambahan yang tidak diharapkan pada permintaan agregat, pengangguran yang rendah, dan pertambahan tingkat inflasi bergerak naik sepanjang kurva titik B. Penurunan yang tidak diharapkan pada permintaan agregat, pertambahan pengangguran, dan tingkat inflasi yang rendah bergerak turun di sepanjang kurva titik C. Yang kedua, kurva jangka panjang. Kurva jangka panjang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran ketika tingkat inflasi aktual sama dengan tingkat inflasi yang diharapkan. LRPC berbentuk vertikal pada tingkat pengangguran.
Pada pergerakan kurva jangka panjang, dapat dijelaskan bahwa jika tingkat inflasi yang diharapkan sebesar 10% per tahun, kurva Phillips adalah SRPC 0. Jika tingkat inflasi yang diharapkan turun menjadi 6% per tahun, kurva bergerak turun ke SRPC 1. Jarak vertikal yang ditunjukkan oleh SRPC bergerak turun dari titik A ke titik D. Jika tingkat inflasi aktual juga turun dari 10% menjadi 6%, adalah pergerakan turun LRPC dari titik A ke titik D. Penambahan pada tingkat inflasi yang diharapkan membuat pengaruh yang berlawanan seperti tersaji dalam kurva. Sumber lain yang mengubah kurva Phillips adalah perubahan pada tingkat pengangguran alamiah. Nairo dan dinamika inflasi. Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Dalam jangka pendek, penurunan satu tingkat berarti menaikkan yang lainnya. Tetapi kurva Phillips jangka pendek cenderung bergeser terus selama inflasi yang diharapkan dan faktor lainnya berubah. Apabila pembuat kebijakan bermaksud menjaga pengangguran di bawah Nairo, inflasi akan cenderung naik. Teori inflasi modern berpijak pada konsep Nairo, yaitu tingkat pengangguran terendah yang dapat dinikmati tanpa risiko kenaikan inflasi. Hal ini mewakili tingkat pengangguran dari sumber daya di mana pekerja dan produk pasar berada dalam keseimbangan inflasi. Berdasarkan teori Nairo, tidak ada pertukaran permanen antara pengangguran dan inflasi, dan kurva Phillips jangka panjang adalah vertikal. Bantahan teori kurva Phillips. Seperti halnya pada teori-teori lain, ada teori yang juga membantah teori kurva Phillips. Pada akhir tahun 1960-an, sekelompok ekonom moneter yang dipimpin oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps berpendapat bahwa kurva Phillips tidak berlaku dalam jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang, ekonomi cenderung akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pada jangka panjang akan menyesuaikan tingkat inflasi. Tingkat alami yang dimaksud adalah tingkat pengangguran jangka panjang yang diamati setelah efek dari faktor siklus jangka pendek telah menghilang dan upah telah disesuaikan ke tingkat di mana pasokan dan permintaan di pasar tenaga kerja seimbang. Jika pekerja mengharapkan harga naik, mereka akan menuntut upah yang lebih tinggi sehingga upah real mereka yang disesuaikan dengan inflasi menjadi konstan. Temuan Friedman dan Phelps memunculkan perbedaan antara kurva Phillips jangka pendek dan jangka panjang. Kurva Phillips jangka pendek termasuk inflasi yang diharapkan sebagai penentu tingkat inflasi saat ini. Kesimpulan dari materi pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang, sedangkan tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi, kebijakan ekonomi makro harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja. Di pasar tenaga kerja, penurunan tingkat upah akan menyebabkan meningkatkan pengangguran karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat upah akan naik jika terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan jumlah pencarian kerja bertambah. Maka tingkat upah akan turun. Demikian pula tenaga kerja akan meningkat. Kurva Phillips menggambarkan ciri perhubungan di antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Nama kurva tersebut diambil dari orang yang mula-mula sekali membuat studi dalam aspek tersebut. Dalam tahun 1958,
Phillips, yang pada waktu itu menjadi profesor di London School of Economics, menerbitkan satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah di Inggris. Studi tersebut meneliti sifat hubungan di antara tingkat pengangguran dan kenaikan tingkat upah. Kesimpulan dari studi tersebut adalah terdapat suatu sifat hubungan yang negatif atau berbalikan di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Sekian penjelasan materi mengenai pengangguran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.